Video ini cocok buat kamu yang jadi freelance designer gitu. Nah, hari ini kita bakal bahas penyebab seorang freelance designer itu rugi besar gitu kan. Kamu jadi freelance designer pengennya kan dapet cuan ya. Nah, tapi apa sih kira-kira yang bikin seorang freelance designer itu bisa rugi besar gitu? Pasti pusing kan ya, karena niatnya pengen cari cuan lebih tapi malah rugi gitu. Nah, jangan kemana-mana, pastikan kamu stay tune, simak video ini sampai akhir. Faktor pertama yang bisa bikin kamu rugi besar jadi seorang freelance designer adalah ketika kamu nggak ada konsep yang jelas gitu. Biasanya kayak gini nih terjadi karena kamu ketemu klien yang suka bilang terserah waktu ditanyain desainnya nih mau dibikin kayak gimana gitu. Nah, ini akan bikin kamu jadi bingung nih, gimana nih desainnya mau dibikin seperti apa, dengan style kayak gimana, fontnya kayak gimana gitu kan. Dan itu akan bikin kamu jadi banyak buang waktu untuk brainstorming gitu. Nah, supaya lebih mudah kamu bisa banget ajuin formulir brief buat klien kamu supaya lebih jelas mereka tuh maunya kayak gimana, mereka mau desainnya itu seperti apa. Nah, faktor kedua yang lumayan fatal juga adalah ketika kamu jadi seorang freelance designer tapi salah nih ngasih harga gitu kan. Bisa jadi kemurahan atau bisa jadi kemahalan gitu. Kamu harus riset dulu di luaran sana jadi seorang freelance designer kayak kamu tuh red cardnya seberapa gitu. Kamu juga bisa sesuaiin harga kamu itu berdasarkan portfolio yang udah kamu punya gitu. Jadi kamu bisa mengira-ngira nih kira-kira kamu mau dibayar per jamnya atau kamu mau dibayar sesuai proyeknya aja gitu. Kamu harus tentuin itu di awal supaya kamu nggak rugi gitu. Jadi kamu bisa hitung juga nih untuk kebutuhan desainmu itu membutuhkan biaya berapa gitu. Jadi jangan sampai salah ngasih harga ya guys. Oke, lanjut ke faktor yang ketiga yang bisa bikin seorang freelance designer itu rugi besar adalah ketika kamu nggak kasih DP di awal gitu. Nah, DP ini penting guys. Kenapa? Karena DP ini selain bisa untuk menutupi kebutuhan biaya produksi desainmu di awal, DP juga bisa jadi pengikat antara kamu sama kliennya nih. Biar ketika si klien ini mau cancel atau mau menghilang gitu ya, mereka bisa mikir-mikir gitu, oh kemarin aku udah DP nih, masa aku cancel sembarangan gitu. Jadi DP ini penting untuk kamu tentuin di awal dan untuk kamu sampaikan di awal ke klien kamu supaya antara kamu dan klien kamu itu ada yang mengikat gitu, ada kesepakatan yang bikin saling mempertimbangkan kesepakatan kalian. Oke, masuk ke faktor keempat yang bikin seorang freelance designer itu rugi besar, yaitu adalah ketika kamu sebagai desainer gak kasih batas revisian gitu. Sering banget nih nemuin klien-klien yang suka minta tambah revisi ya kan, atau yang minta tambahan revisi itu mendekati deadline gitu, kayak ini udah 3 kali revisi nih maksimal, terus mereka minta tambah revisi karena kamu nggak menyampaikan gitu kalau kamu cuma bisa kasih 3 kali revisi gitu. Nah, itu penting banget untuk kamu sampaikan ke klienmu soal batasan revisi itu. Jangan sampai waktu kamu terbuang habis untuk revisi yang nggak kelar-kelar padahal kamu tidak mendapatkan fee tambahan untuk itu. Jadi pastikan segala sesuatunya itu udah kamu sampaikan di awal untuk klien kamu. Nah, tips yang terakhir ini yang paling klasik dan kayaknya paling sering ditemuin gitu ya sama desainer adalah harga temen. Jadi kamu sebagai desainer harus bisa menguatkan iman untuk nggak terkecoh, untuk nggak goyah gitu ketika ada temen kamu bilang kasih harga temen dong. Jangan ya gitu, karena selain itu bisa menurunkan red card kamu, itu juga bisa jadi snowball effect yang mana ketika teman kamu nih cerita sama yang lain gitu, oh aku kemarin habis ngedesain nih, order desain ke si ini gitu, dan dengan harga teman pasti teman-teman kamu yang lain juga akan ikut minta harga teman dan itu pasti akan merugikan kamu banget. Jadi ingat, kamu lagi berbisnis. Kalau mau amal ada cara lain gitu ya, jadi bisa banget
kamu sampaikan nih ke teman-teman kamu untuk nggak minta harga teman gitu, karena temen yang beneran temen bakal nge-support temennya dengan nggak minta harga teman. Nah, itu tadi faktor-faktor yang bisa bikin seorang freelance designer jadi rugi besar gitu ya. Dan selain itu ada hal yang lebih penting juga yang harus kalian ingat ketika kalian bikin desain gitu, yaitu kalian harus bisa bikin desain yang efektif dan pesannya tuh nyampe gitu ke audiens gitu. Itu yang harus kamu ingat sebagai seorang desainer gitu. Nah, buat kalian yang mau upgrade skill, mau belajar desain gitu ya, pakai berbagai aplikasi ataupun software, kalian bisa banget cek di sekolahdesign.id untuk tahu kelas-kelas belajar desain yang kita sediakan, dan kalian bisa pilih mana sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Jadi ada promo-promonya juga, jadi pantengin terus sosial media kita ataupun website kita di sekolahdesign.id gitu. Dan yang lebih penting, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini gitu. Sampai ketemu di video lainnya.